Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih, guru biologi SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan membahas tentang video pengimbasan pelatihan yang sudah saya lakukan, yaitu guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Oke, disimak baik-baik ya. Pada awalnya saya mendapatkan undangan, yaitu berupa pelatihan online yang diadakan oleh gurubelajar.kemendikbud.go.id dengan periode pendaftaran 22 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021, dan jadwal BIMTEK-nya terdapat 11 angkatan, dan saya memilih angkatan yang kedua yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 13 Januari 2021. Dan pelatihan ini sangat menarik, jadi ayo kita ikuti karena masih ada waktu ya, sampai 11 angkatan dan sampai 27 Februari 2021. Nah, sekarang kita akan membahas keuntungan apa dari pelatihan guru belajar. Keuntungan yang saya dapat yang pertama adalah kita bisa memilih waktu pelatihan karena pilihan waktu pelatihan yang sangat banyak, ada 11 angkatan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah waktu pelatihan cukup lama sehingga kita bisa melaksanakan pelatihan sesuai dengan waktu luang kita. Jadi ada waktu ya untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah materi sangat jelas dan kata-katanya mudah dipahami, sehingga dengan sekali baca juga kita bisa mengerti tentang pelatihan ini. Keuntungan yang keempat, terdapat pretest untuk menguji pengetahuan awal kita, dan setelah pelatihan terdapat post-test untuk melihat apakah kita mengerti setelah pelatihan. Dan keuntungan yang kelima adalah terdapat kuis, refleksi kegiatan setiap selesai materi untuk mengecek apakah kita mengerti. Nah, pelatihan dari guru belajar yang saya pilih adalah seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi untuk tahap awalnya seperti ini, kita klik mulai maka akan muncul seperti ini. Nah, semua guru Indonesia boleh mengikuti pelatihan guru belajar ini dengan syarat guru tersebut harus sudah memiliki SIM atau memiliki akun SIM PKB. Nah, untuk masuknya pakai akun SIM PKB. Kemudian setelah masuk ada pilihan di mana ada masa pandemi COVID-19 sudah dilaksanakan, ada pendidikan keterampilan hidup, ada pendidikan inklusif, dan yang terbaru adalah asesmen kompetensi minimum AKM. Dan kita pilih AKM ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu AKM, asesmen kompetensi minimum. Merupakan pembelajaran yang dirancang bagi guru kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi numerasi dan diharapkan lebih mendorong terbentuknya mutu pendidikan. Nah, tujuan dari pelatihan seri AKM ini adalah untuk memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, bentuk soal asesmen nasional yang berupa soal literasi, soal numerasi, dan soal kompetensi minimum, untuk menganalisis contoh asesmen nasional yang tepat, dan untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru untuk bisa mengikuti seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan di mana pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 21 Februari 2021. Jadi BIMTEK-nya itu ada 11 angkatan, di mana saya memilih angkatan yang kedua dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, dan pengimbasannya 9 Januari sampai 27 Februari 2021.
Nah, tahap dari pelatihan AKM ini itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap BIMTEK yang berisi tentang materi, kemudian ada pretest, ada posttest, ada refleksi, ada kuis ya. Itu yang kita sebut dengan tahap BIMTEK dan harus diikuti oleh semuanya, setiap tahapnya untuk seluruh peserta. Kemudian yang kedua adalah tahap pengimbasan, di mana kita membuat video untuk bisa menarik rekan-rekan sekalian untuk ikut pelatihan AKM ini. Nah, ini dia, saya sudah menyelesaikan untuk tahapan BIMTEK, yaitu sudah 100%, semuanya sudah saya kerjakan sehingga saya mempunyai kesempatan untuk melakukan tahap yang kedua, yaitu pengimbasan, di mana saya membuat video untuk menarik teman-teman, rekan-rekan guru semua untuk bisa mengikuti guru belajar seri AKM ini. Nah, kalau ada seperti ini berarti BIMTEK-nya selesai ya. Nah, selanjutnya ternyata pada pelatihan guru belajar kali ini untuk seri AKM itu terdapat grup Telegram, di mana di situ memuat informasi-informasi yang penting untuk proses pelaksanaan AKM ini. Selanjutnya kita juga bisa mendapat, setelah kita mengupload video pengimbasan, maka kita bisa mendapatkan sertifikat yang berjam sehingga kita bisa digunakan untuk mengajukan kenaikan golongan. Ada angka kreditnya. Oke, cukup menarik bukan? Nah, sekarang kita akan bahas yang saya dapat dari pelatihan seri AKM ini adalah yang pertama, saya jadi paham sekali perbedaan antara ujian nasional UN dan asesmen nasional AN. Dan yang saya dapat dari pelatihan yang kedua adalah saya jadi tahu apa itu AKM, asesmen kompetensi minimum, peserta AKM, jenis-jenis soal AKM. Yang saya dapatkan yang ketiga adalah paham dan mengerti tentang soal literasi, soal numerasi, karena di pelatihan ini bukan hanya teori tetapi diminta untuk praktek membuat contoh soal literasi sains dan numerasi. Kemudian yang saya dapatkan yang keempat adalah setelah pelatihan saya membuat soal untuk peserta didik saya, soal yang berbasis pada literasi sains dan numerasi, dan saya tuangkan pada akhir video pembelajaran saya berisi pembahasan soal literasi sains dan numerasi. Nah, sekarang setelah ini, berikut ini adalah contoh bagian video pembelajaran yang setelah saya buat dan saya upload di YouTube, yang berisi soal-soal literasi sains dan numerasi sebagai bukti pengimbasan. Oke, disimak baik-baik ya. Kita akan membahas soal literasi. Kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada faktor, kemudian di situ ada panah yang makin cepat ya. Jadi jenis kelamin perempuan, laki-laki akan lebih cepat daripada perempuan. Berdasarkan tabel di samping, pernyataan yang benar adalah tabel di samping itu adalah tabel frekuensi pernafasan ya. Yang A, frekuensi pernafasan pada usia tua lebih cepat daripada usia muda. Ini terbalik ya, jadi yang muda lebih cepat daripada yang tua. Yang B, orang yang tinggi mempunyai frekuensi pernafasan lebih lambat daripada orang yang pendek. Sesuai dengan gambar, kebalikannya ya. Jadi orang tinggi lebih cepat daripada orang pendek. Yang C, frekuensi pernafasan orang yang berbaring lebih cepat daripada orang yang sedang berdiri. Jadi kebalik ya, harusnya yang berdiri lebih cepat daripada yang berbaring.
Yang D, orang yang santai bernafas lebih cepat daripada yang sedang beraktivitas. Dan ini terbalik, harusnya yang lebih cepat adalah yang sedang beraktivitas. Yang E, orang di dataran tinggi bernafas lebih cepat daripada orang di dataran rendah. Nah, ini betul ya, karena di dataran tinggi itu kekurangan oksigen. Jadi jawabannya yang E. Nah, sekarang kita akan membahas soal literasi. Coba kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada diagram kapasitas paru-paru ya, lengkap dengan jumlahnya, seperti ada udara tidal, udara komplementer, udara suplementer, udara residu, dan kapasitas vital. Nah, sekarang soalnya berdasarkan gambar di samping, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang A, kapasitas total paru-paru berdasarkan gambar di samping adalah 4.500 ml. Sedangkan di samping kapasitas totalnya ada 6.000 ya, jadi salah. Yang B, volume tidal adalah volume bernafas biasa sebesar 1.000 ml. Di gambar 500 ml, jadi salah. Yang C, kapasitas vital paru-paru sebesar 3.500 ml. Sesuai dengan gambar ya, jadi jawabannya adalah yang C. Yang D, kapasitas cadangan inspirasi sebesar 2000 ml, harusnya 1500 ml. Yang E, volume residu adalah 1000 ml. Membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena kolkisin itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian kolkisin 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian kolkisin pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi. Nah, sekarang kita membahas tentang soal literasi sains. Nah, di sini gambar jaring-jaring makanan yang tadi. Soalnya berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di samping, tolong tentukan benar atau salah pada pernyataan berikut. Oke, kita bahas ya. Pernyataan yang pertama, jika populasi katak menurun
maka populasi belalang dan ular menurun. Jadi kalau katak menurun, maka populasi belalangnya sebagai makanan katak itu harusnya naik, bukan menurun. Maka pernyataan ini adalah salah. Yang kedua, jika populasi ayam meningkat, maka populasi ulat meningkat dan populasi rumput menurun. Jadi kalau ayamnya meningkat, makannya ayam itu kan ulat, jadi ulatnya harusnya menurun. Maka pernyataan yang kedua ini adalah salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, konsumen tersekunder adalah ayam, katak, dan ular. Jadi konsumen sekunder di sini ada ayam, katak, dan ular ya. Dan ini pernyataannya benar ya. Dan pernyataan yang keempat, elang merupakan satu-satunya konsumen tersier dan merupakan organisme tingkat trofik yang keempat. Jadi elang itu memang konsumen tersier, dan kalau tersier tingkat trofik itu dimulai dari produsen tingkat trofik pertama, berarti yang konsumen tersier tingkat trofik yang keempat. Maka pernyataan ini adalah benar. Yang kelima, organisme tingkat trofik yang kedua, berarti itu konsumen yang pertama adalah tikus, belalang, dan ulat. Dan ternyata pernyataan ini adalah benar. Demikian tadi video yang berisi soal-soal literasi sains dan numerasi yang telah saya buat dan saya upload di channel YouTube saya. Itu membuktikan bahwa saya mengerti tentang soal literasi sains dan soal numerasi AKM yang saya dapat dari pelatihan Bintek Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Jadi, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, jangan ragu untuk mengikuti Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM di kemendikbud.go.id. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.